Syukur pada Allah tuh hakikat, syukur pada manusia itu syariat. Syukur pada manusia itu syariat. Kita sakit pergi berobat itu syariat. Ikhtiar, ya enggak? Ikhtiar itu syariat. Tapi kita yakin bahwa hanya Allah yang menyembuhkan, itu namanya apa tuh? Hakikat. Kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak sayang kepada saya, misalkan itu katanya. Allah tidak sayang kepada saya. Tidak sayang Allah ke dia. Kira-kira dia kafir enggak tuh, Pak? Enggak. Kenapa enggak kafir? Bisa jadi Allah memang berangkang. Bisa jadi memang Allah memang murka pada kamu. Allah. Sifat Allah tidak terbatas. Sangat banyak sifat Allah. Apakah sifat Allah cuma 99? Oh, enggak juga. Ada sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, akan tetapi tidak tercantum dalam Asma'ul Husna yang 99. Ada sifat Allah yang tidak tercantum dalam Asma'ul Husna yang 99. Apa contohnya? Khairul makirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, fanawina ta'aluma wa ta'lim, wa naf'a wal intifa' wal ifarata wal istifadah, wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala, wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dilala ta'ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Lanjutkan kajian kita sebelumnya. Jadi kita dudukkan dulu konsep bahwa yang dilakukan oleh para ulama adalah merumuskan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskannya dengan sebaik-baiknya kepada umat. Merumuskan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskannya dengan sebaik-baiknya kepada umat. Maka redaksi penjelasan ulama, redaksi penyampaian ulama kepada umat boleh jadi berbeda, tapi tidak akan bertentangan, tidak akan berbeda secara esensi dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beri contoh kemarin apa? Ada berapa jumlah nabi, Ibu? Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Ya, 25. Yang kita ketahui dengan yakin, yang kita ketahui dengan pasti namanya 25, betul. Tapi kalau jumlah nabi total 124.000. Jumlah Rasul 313. Apakah ketika para ulama kemudian menyatakan jumlah nabi yang wajib kita imani adalah 25, berarti ulama telah melakukan hal bid'ah? Enggak bid'ah. Karena itu merupakan intisari dari nas-nas yang qat'i, bukan cuma subut tapi juga dilalah. Maksudnya nas-nas yang pasti, nama-nama yang tersebut dalam Al-Quran yang memang pasti nabi, ya 25 pokoknya. Ada khilaf? Oh, tentu ada khilaf, Pak. Ada khilaf. Ada nama dalam Al-Quran yang disebutkan, tapi ulama khilaf apakah ini nabi atau bukan. Bagi contoh. Contohnya Siti Maryam. Siti Maryam ini manusia. Didatangi malaikat Jibril enggak? Ya, nabi enggak tuh? Nabi enggak? Kenapa enggak nabi? Karena enggak boleh nabi perempuan. Mana dalil yang menyatakan nabi harus laki-laki? Ya kan? Makanya status Maryam ini apakah dia nabi atau bukan, ini khilafiyah. Kenapa? Karena dia manusia yang juga mendapatkan wahyu, mendapatkan pesan juga dari Allah. Tapi jumhur menyatakan nabi mesti laki-laki. Kenapa? Karena kewajiban nabi salah satunya tabligh. Ya, kewajibannya salah satunya adalah tabligh. Dan perempuan sulit melakukan
tabligh. Menyampaikan itu sulit bagi perempuan. Apalagi Maryam yang memang sudah menjadi tabiatnya bersembunyi. Ya, khalwat. Sembunyi. Tahannus. Itu yang dilakukan oleh Maryam. Itu contoh khilaf. Khilaf ini bukan khilaf salah ya, tapi perbedaan ulama. Ada yang menyatakan Maryam Nabi, ada juga Pak. Tapi lemah pendapatnya. Tapi yang 25 ini, kalau ada satu orang saja dari 25 ini diingkari status kenabiannya, kita jadi kafir. Ada orang menyatakan bahwa Nabi Isa bukan Nabi, katanya, kafir. Ada yang menyatakan Nabi Isa Tuhan, kafir juga. Hati-hati ya bapak-bapak ibu-ibu, ingin membantah Nasrani silahkan ya. Tapi jangan sekali-kali menghina Nabi Isa. Tidak boleh. Tidak boleh sekali-kali kita menghina Nabi Isa. Itu Nabi kita juga. Yang kita kritik adalah orang-orang yang menuhankan Isa. Jadi 25 ini adalah pasti Nabi. Sedangkan yang lain seperti Nabi Samuel. Contoh kemarin kita sebutkannya salah satu Nabi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Tapi namanya tidak disebutkan. Ketika Bani Israel pusing, bingung mereka. Karena mereka tercerai-berai. Mereka ingin ada raja yang mempersatukan mereka. Ya, idh qalu li nabiyyillahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka datang kepada nabi mereka saat itu, ib'ats lana malikan. Tunjuklah dari kami ini raja agar kami bisa berperang di jalan Allah, kata mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan Bani Israel mendatangi seorang nabi. Siapa nama nabi itu? Al-Quran tidak menyebutkan. Tapi kemudian kita bisa cek di dalam kitab-kitab ahli, kitab-kitab orang Nasrani, kitab orang Yahudi. Kisah tentang si Goliat. Jalut itu kalau dalam bahasa orang-orang Nasrani Yahudi apa Pak? Goliat. Ya. Kalau si Tolut, Saul ya. Saul. Bacanya Sol. Kalau Tolut, Sol. Kalau Jalut, Goliat. Beda lahjat. Jalut, Goliat. Kalau kita lihat kisah antara Saul dengan Goliat, kemudian peperangan ya, pertarungan antara Nabi Daud dengan Goliat, kan itu masyhur ya. Nabi Daud kecil, senjatanya melawan Jalut apa? Ketapel. Ya, pakai ketapel. Nabi Daud melawan Jalut raksasa, tinggi, besar. Ya. Ada dalam kitab orang-orang Nasrani, ada dalam kitab orang-orang Yahudi, ada. Siapa nama nabi yang dimintai? Ya, yang diminta oleh orang-orang Bani Israel tadi. Kalau dalam Al-Quran kan tidak disebutkan ya. Idh qalu li nabiyyin lahum. Nabi itu nakirah saja. Tidak diketahui namanya siapa. Yang penting dia nabi. Kalau kita cek di kitab orang-orang ahli kitab, oh ternyata nama nabi itu Samuel. Boleh tidak kita tambah 25 nabi tambah satu lagi nama nabi? Siapa nama nabi satu lagi? Samuel. Boleh tidak itu Pak? Kenapa? Sumbernya tidak pasti. Ya, sumbernya tidak pasti. Melengkapi cerita silahkan. Ya, untuk mengifadahkan zon silahkan. Tapi apakah sampai pada taraf yakin? Tidak sampai pada taraf yakin. 1 dari 25 diingkari kafir. Ya, 1 dari 25 diingkari maka kafir. Kemudian apa lagi? Contoh lain. Nama malaikat ada berapa Bu? Yang wajib. Nah lagi-lagi kita katakan yang wajib ya 10. 10 itu yang kita tahu. Yang qat'i, yang yakin. Padahal jumlah malaikat sebenarnya lebih daripada itu. Banyak jumlah malaikat. Ya. Itu contoh. Nah, ini juga nih. Ini salah satu hal yang merupakan kajian tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah tidak terbatas. Sangat banyak sifat Allah. Apakah sifat Allah cuma 99? Oh, enggak juga. Ada sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, akan tetapi tidak tercantum dalam Asma'ul Husna yang 99. Ada sifat Allah yang tidak tercantum dalam Asma'ul Husna yang 99. Apa contohnya? Khairul Makirin. Ya, Bapak Ibu baca Asma'ul Husna yang 99, kita tidak akan menemukan apa? Khairul Makirin. Apa arti Khairul Makirin? Sebaik-baik pembuat tipu daya. Tapi tidak ada dalam Asma'ul Husna yang 99. Tapi wajib kita yakini bahwa Allah Khairul Makirin. Wajib kita yakini Allah Khairul Makirin. Karena itu adalah salah satu ayat.
Apalagi sifat Allah yang tidak tercantum dalam Asmaul Husna yang 99. Syadidul iqab, syadidul adab. Allah maha pedih azabnya, Allah maha pedih balasannya, itu juga merupakan sifat Allah. Itu juga merupakan sifat Allah, tapi tidak tercantum dalam Asmaul Husna yang 99. Itu contoh. Jadi tidak dibatas-batasi bapak-bapak ibu-ibu. Ya, walaupun ada nama Allah yang 99, tapi Allah lebih daripada itu sebenarnya. Ya, bukan jumlahnya, sifat-sifat Allah tidak terbatas, unlimited. Kalian 20 ini apa? Nah, sama dengan Nabi yang 25. Dari sifat-sifat Allah yang banyak itu, ada beberapa sifat yang tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditidakkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ini dia. Dengan kata lain, orang yang mengatakan selain dari 20 ini kafir. Ya, orang yang mengatakan lain daripada 20 ini kafir. Kita kasih contoh kemarin, Allah penyayang. Allah maha penyayang. Kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak sayang kepada saya, misalkan itu katanya, Allah tidak sayang kepada saya, tidak sayang Allah ke dia. Kira-kira dia kafir tidak tuh Pak? Nah. Kenapa tidak kafir? Bisa jadi Allah memberangkan. Bisa jadi memang Allah memang murka pada kamu. Allah penyayang boleh, jaiz. Tapi Allah juga boleh murka. Allah juga boleh murka. Ya, atau ada orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa. Apa katanya dia? Mungkin saya tidak akan diampuni oleh Allah nih. Allah kan bersifat pengampun, Pak. Tapi sekarang dia bilang apa? Barangkali dosa saya ini tidak akan diampuni oleh Allah. Katanya seperti itu. Kira-kira orang seperti ini kafir enggak? Enggak juga. Kenapa? Karena Allah boleh saja tidak mengampuni ahli maksiat. Boleh jadi Allah tidak mengampuni, tapi Allah muntaqim. Apa arti muntaqim? Membalas. Allah akan mengikat. Nah, itu sifat-sifat jaiz. Tapi kalau yang 20 ini tidak boleh. Allah tidak tahu saya sedang apa. Kafir. Ya. Ada orang mengatakan Allah tidak tahu saya sedang apa. Berarti kafir. Karena Allah bersifat maha tahu. Ya. Tuhan sudah mati katanya. Ada orang mengatakan Tuhan sudah mati, berarti dia kafir. Kenapa? Karena Allah maha hidup. Tuhan tidak ada, berarti kafir. Tuhan sama dengan makhluk, kafir. Tuhan butuh kepada makhluk, kafir. Ya. Saya minum, gara-gara air yang saya minum hilang haus saya. Bakir kira itu Pak. Saya makan, gara-gara saya makan hilang lapar saya. Kafir lagi. Kalau dia bilang seperti itu tidak kafir. Tapi kalau dia yakin, dia i'tiqad bahwa memang makanan yang menghilangkan lapar, kafir dia. Ya, tapi kalau ngomong biasa ya. Jangan dicampur adukkan antara hakikat dengan zahir. Jangan dicampur adukkan antara hakikat dengan zahir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak bersyukur pada Allah. Ini contoh ya. Kita kan nerjemahkannya enak Pak dalam bahasa Indonesia ya. Tidak berterima kasih pada manusia berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Tapi sebenarnya redaksi Arabnya sama enggak? Sama-sama syukur loh. Jadi kalau kita terjemahkan lurus harusnya apa? Siapa yang tidak bersyukur pada manusia berarti tidak bersyukur kepada. Redaksinya sama-sama syukur Pak. Kalau Bapak bersyukur pada manusia syirik enggak? Iya. Apa beda syukur pada manusia dengan syukur pada Allah? Syukur pada Allah itu hakikat. Syukur pada Allah itu hakikat. Syukur pada manusia itu syariat.
Syukur pada manusia itu syariat. Kita sakit pergi berobat itu syariat. Ikhtiar, ya enggak? Ikhtiar itu syariat. Tapi kita yakin bahwa hanya Allah yang menyembuhkan, itu namanya apa tuh? Hakikat. Hakikat itu i'tiqad. Maka ini yang kita sering kasih contoh. Dulu, tahun kemarin kayaknya kita kasih contoh ya. Ada yang bertanya pada kita. Dia punya padi. Padinya dimakan oleh kambing tetangganya. Kemudian ketika dia konfront tetangganya tadi, tetangganya bilang, yang menggerakkan kambing saya untuk makan padi ibu itu kan Allah. Ya nak? Yang menggerakkan kambing untuk makan padi itu siapa? Betul nak tuh Pak? Betul. Ini ibunya karena terlambat tanya pada kita kan. Saya bilang pada ibu, Bu, nanti kalau ibu ketemu sama dia ngomong itu lagi, yang menggerakkan kambing saya untuk makan padi ibu adalah Allah. Nanti ibu tinju aja muncungnya. Kalau marah dia bilang yang menggerakkan tangan saya meninju muncung kamu Allah juga. Itu hakikat. Itu hakikat ya. Ini saya bicara ini juga hakikatnya Allah yang menggerakkan. Orang mencuri juga Allah mengizinkan terjadinya pencurian. Itu hakikat Pak. Tapi yang kita jadikan standar hukum bukan hakikat. Apa? Syariat. Orang mencuri ada hukumannya. Orang berzina ada hukumannya. Kambing kita makan padi orang lain ada hukumnya. Kita berhukum dengan apa kata Nabi? Bizawahir. Walaupun Nabi juga sudah mengindikasikan ada kaji hakikat, ada kaji syariat. Istilahnya hakikat itu yang kita yakini. Syariat itu yang kita amalkan. Ya. Besok, misalkan ini contoh ya. Besok bapak-bapak ibu-ibu rezekinya sudah dijamin Allah enggak? Oh, belum dijamin Allah. Allah sudah tahu enggak besok kita dapat duit berapa? Sudah tahu Allah. Ya. Perlu kita ikhtiar besok? Perlu. Tapi ya, yang kita yakini rezeki kita besok sudah jelas. Makan kita besok sudah jelas. Jelas oleh siapa? Oleh Allah. Oleh kita sudah jelas belum? Oh, belum. Karena bagi kita belum jelas rezeki kita besok bagaimana, tugas kita apa? Ikhtiar. Makanya yang tadi kita katakan ya, ada orang bilang, saju mana iya kok hilang ngawi habo keceknya. Dia berkata seperti itu. Itu bermasalah enggak Ustaz? Kalau di lisan saja enggak masalah. Itu zahir. Memang zahirnya haus hilang karena air. Tapi hakikatnya yang menghilangkan haus siapa? Allah. Ya, kita sakit kemudian ditanya oleh saudara kita onde rasul-rasul patang lah kalalu ang nampak dia. Rasul-rasul lah kalalu sakit ang petang nampak dia lah anu mana. Bakok sehat ang kini. Keceknya Allah ayo. Itu tahu lo dia tuh kecek kawannya. Itu tahu loh dan Allah yang membuat yang sehat. Tapi yang ditanya oleh kawan tadi itu apa? Zahir. Ya, apa? Kama berube. Itu nanti ditanya kawan. Ya. Undi lo gapuk badan gini ya cek kawannya nak. Kok gapuk? Allah yang menggemuk aja. Itu hakikat. Lah jalih tahu kawan. Ya, tapi kawan bertanya biasa badan kurui kini bakok gapuk. Oh iya ambu kini kok karajo banyak duduk. Nah, kan jadi. Itu contoh saja Pak ya. Sama dengan bapak bilang pada istri bapak, apa kata bapak pada istri bapak? Adik saja dia tiudanyo. Sirik Pak. Sirik Bu. Acik Bu, kalau ibu, dia udah saja dia tiudan udah. Sirik lah tuh. Kok kalau bininya mandang pakai kacamata hakikat kacau kok. Sirik udah tuh. Nyo Allah saja dia tiwaknya dah. Itu hakikat. Sama-sama tahu kita. Apa contohnya? Iya. Kafir. Kafir. Hah? Kalau dia melakukan karena bodoh, fasik. Kalau dia melakukan karena bodoh, fasik. Ada orang yang karena kebodohannya, misalkan Pak ya, dia samakan Allah dengan makhluk. Ini contoh saja lah ya. Ada orang karena kebodohannya dia samakan Allah dengan, tapi dia bodoh. Memang sampai di situ akalnya.
Ya, memang sampai di situ akalnya. Misalkan sebelumnya agamanya Buddha yang dia yakini dewa-dewa dan dewi-dewi itu di kayangan. Ya, berwujud seperti manusia. Atau yang dia yakini sebelumnya apa? Dia agamanya sebelumnya pagan. Yang dia yakini pagan ini dewanya Zeus. Zeus itu punya singgasana. Ketika masuk Islam dia yang dia pahami apa? Oh, berarti Tuhan yang benar tuh namanya bukan Zeus tapi Allah. Tapi singgasananya sama. Itu berarti dia menganggap Zeus itulah Allah karena kebodohan kan. Orang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Tapi dikatakan apa? Fasik. Orang bodoh tetap fasik. Oh iya, orang plural atau orang liberal misalkan seperti itu. Kita tidak bisa katakan orang Nasrani kafir. Kenapa tidak bisa kita katakan Nasrani kafir? Kan Tuhannya Allah juga. Contoh. Kan Tuhannya Allah juga. Iya, tapi Allah versi dia beda dengan versi kita. Ya, versi dia Allah beranak, versi kita Allah tidak beranak. Apalagi kita kan meyakini Nabi Isa, mereka juga meyakini Nabi Isa, berarti kita sama-sama yakin. Kita meyakini Nabi Isa, mereka meyakini Tuhan Isa, berbeda. Ya, Tuhan Yesus ya, mereka menyebutnya Tuhan Yesus, berbeda. Yang sama-samakan. Ustadz, semua agama mengajarkan kebaikan, Ustadz. Agama ini 3. Ada aspek teologisnya, aspek akidah, ada aspek amal syariat, ada aspek tazkiyatun nafas akhlak. Kalau kita lihat masing-masing agama dari sisi ajaran akhlaknya, ajaran budi luhurnya, maka kita bisa katakan semua agama betul mengajarkan kebaikan. Tapi agama kan bukan cuma masalah akhlak. Agama juga masalah i'tiqad, keyakinan. Agama juga masalah ibadat, amalan. Ya. Maka kita katakan ya, orang bodoh melafazkan kalimat kufur tidak bisa dikafirkan langsung. Orang bodoh menyatakan kalimat kufur tidak bisa dikafirkan langsung. Ini hati-hati juga kita, jangan gampang-gampang kopar kafirkan orang. Ini betul nih Pak. Dia qaribul ahdi bil Islam dan malas pula belajar. Kemudian di hari-hari tertentu dia pergi ke hutan. Ngapain dia ke hutan? Ngantar ayam bakar. Untuk siapa ayam bakar? Untuk penghuni hutan contoh. Untuk penghuni hutan, ngantar ayam bakar untuk penghuni hutan. Boleh kita kafirkan orang seperti itu langsung? Enggak. Kenapa enggak boleh? Karena dia melakukan hal itu sebab kebodohan dia. Ya. Sebab kebodohan dia melakukan hal tadi. Makanya hati-hati kita. Tapi kalau orang penuh kesadaran dengan ilmu dia mengingkari hal-hal seperti itu ya kufur karena ada pengingkaran. Ya, makanya jangan gampang-gampang ya kafir kafir. Lihat dulu nih orang. Ini orang atas dasar ilmu, atas dasar apa nih? Kalau karena bodoh dia jangan dikafir-kafirkan. Ya. Orang bodoh menyatakan kalimat kufur maka itu perlu dididik. Ini orang awam enak, dia sedang bermuamalah. Dia tukang jahit misalkan, dia tukang jahit. Janjinya seminggu selesai. Udah seminggu enggak selesai juga baju. Datang zabun, datang anunya. Pelanggannya ini. Mana baju? Katanya janji seminggu ini tidak selesai. Belum selesai le bang, belum selesai lagi. Kok belum selesai? Kamu nih ingkar janji nih katanya. Kamu nih pembohong nih. Apa kata si tukang jahit misalkan? Nabi aja pernah bohong gitu. Ya contoh seperti ini dia bilang enak. Nabi aja pernah. Ini kafir enggak Pak sebenarnya nih? Ini kalam seperti ini kafir enggak nih sebenarnya? Kafir sebenarnya, tapi dia melakukan karena dia bodoh. Dia melakukan karena dia bodoh. Nah, jangan dikafirkan. Diedukasi orang-orang seperti ini ya. Dididik orang-orang seperti ini. Jangan dikafirkan. Kalau kafir berarti fasah nikahnya. Jadi anak-anak tuyul aja anak-anaknya kemudian. Ya. Ini serius ya. Efek mengkafirkan orang berat ya. Misalkan kita katakan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Bagi kita kan orang yang meninggalkan sholat karena malas, malihnya sholat, fasik. Tapi dia masih muslim. Tapi kalau kita katakan orang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, efek. Misalkan istrinya rajin sholat, suaminya tidak sholat. Kita katakan yang meninggalkan sholat ini kafir, berarti akad nikahnya bagaimana? Fasah. Misalkan dia tidak sholat, dia tetap rajin bikin anak. Mohon maaf. Lahir anak 4 orang. Ketika dia tidak sholat seperti itu. Ini anak nasabnya pada siapa? Bukan pada dia. Tapi kepada
hakim. Kalau kita anggap orang yang meninggalkan sholat itu kafir, jauh apa? Jauh. Nih efek fatwa ya. Efek fatwa. Ini efek fatwanya ringan di satu sisi ya. Orang yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat itu kafir, orang yang meninggalkan sholat itu kafir, berarti bagaimana? Kalau dia taubat, nanti sholat yang ditinggalkan tidak perlu diganti. Ya, sholat yang ditinggalkan tidak perlu diganti, karena dia umpama orang yang masuk Islam. Oke, di satu sisi, dia tidak perlu ganti sholat. Tapi di sisi lain, anak-anak yang lahir ketika dia meninggalkan sholat, nasabnya kepada siapa? Ibunya. Tidak bisa dinasab kepada bapaknya. Kenapa? Fasah, karena nikahnya fasah. Perempuan muslimah tidak boleh nikah dengan kafir. Pak, hati-hati Pak. Ya, fatwa panjang efeknya. Jangan hanya fatwa jangka pendek saja. Ya, hati-hati. Kafir, hati-hati. Kalaupun ada orang kafir, ya tetap kita edukasi. Kita berikan edukasi. Ini sedekah laut. Apa dikasih sedekah laut? Kepala sapi, Ustaz. Apalagi sedekah laut? Jagung, Ustaz, apalagi sedekah laut? Sedekah laut, Ustaz. Sini ada sedekah laut. Tidak ada sini sedekah laut, kita orang gunung ya. Ya, sedekah laut, beras segala macam. Sedekah laut tuh pelet lah ya. Ya, kenapa dia ngasih sapi, kepala sapi untuk sedekah laut? Karena kebodohan dia. Atau orang-orang benar-benar awam ya. Dia bangun rumah. Kemudian kuda-kuda rumah itu dia kasih darah sapi. Ini contoh orang terlalu bodoh ya. Harusnya kan kuda-kuda rumah itu supaya kuat dikasih apa Pak? Iya paku. Iya paku ya. Dikasih aspal kalau tidak salah ya. Oli. Dia heli ya. Oli bekas, dikasih oli bekas supaya tidak dimakan rayap. Oh iya, supaya tidak jadi bubuk dia enak. Itu kan orang pintar yang seperti itu. Tapi kalau orang bodoh, apa yang dia kasih? Darah ayam, darah jawi. Dia memberi darah ayam, darah jawi itu karena apa? Karena syirik atau karena bodoh? Karena bodoh itu. Banyak. Ionya jadi sebenarnya. Tapi dalam hal itu bodohnya. Ya, syirik itu bila dikatakan syirik. Nanti kita bahas ya. Syirik kita bahas di sini. Meyakini ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat selain daripada Allah, itu syirik. Konyo bodoh ko, wak tanya kanyo, Pak, bama ko bagi darah jawi ke kudu atuk, boleh kue nyo kecil Pak, kau nak. Misalkan kata Bapak tu supaya kuat. Nan membuat kue, nan marun Tuhan, nan managaan, nan membuat nyo bertahan, nan membuat nyo hilang tu Allah nak Pak. Yo memang Allah. Ya, mulai itu tadi. Ya Allah, tentulah dia tu. Tuhan Allah punya kerajaan sebenarnya. Ya, tapi kau bako apa lagi ada Jawi? Iko lo wasilahnya, contoh ya. Iko pulo wasilah. Berarti nya masih bertauhid sebenarnya, tapi cara na ditempuhnya salah. Itu berarti dia melakukan atas dasar apa tadi itu? Kebodohan. Tapi kalau dikecilnya yo Ustaz. Nyo Allah ku menjago yo dan lain-lain banyak pula nama jago nyo ndak Allah saja nan akan kita petenggangkan. Aku itu ceknya ku itu yo syirik. Ya, itu syirik. Satunya. Dukun pintar. Nantilah kita bahas ya. Masalah dukun, masalah sihir, masalah karomah. Ya, ada sihir, ada karomah. Istilahnya Nabi Musa ketika berlawan dengan tukang sihir Fir'aun, secara zahir kan keduanya sama-sama mengubah tongkat menjadi ular. Nampak oleh Fir'aun Nabi Musa mengubah tongkat jadi ular, apa kata Fir'aun? Hadza kabirukum. Nabi Musa ini guru sihir kalian nih, kata Fir'aun. Kenapa? Karena bagi Fir'aun yang dinilai cuma zahirnya saja, sama-sama mengubah tongkat menjadi ular. Tapi kalau orang yang paham hakikat, yang satu mukjizat, yang satu lagi sihir. Hati-hati Pak. Sihir dengan mukjizat itu sama. Bagi contoh, mukjizat Nabi Muhammad. Kasih satu mukjizat Nabi Muhammad. Keluar air dari tangan. Nabi masukkan tangan ke dalam bejana, kemudian bejana itu kemudian penuh dengan air. Ada nak tukang sulap yang bisa melakukan itu sekarang? Ada. Ada. Tukang sulap yang bisa seperti itu sekarang ada. Mukjizat atau tidak?
Secara zahir sama apa? Secara zahir sama. Tapi tidak bisa kita katakan itu mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Isa apa? Mengubah air menjadi wine. Mengubah air menjadi anggur merah. Itu kata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kan itu ya. Yesus itu bisa jalan di atas air. Ada enggak tukang sulap bisa jalan di atas air? Oh, bisa jalan di atas air. Itu apa namanya? Mukjizat. Enggak mungkin mukjizat hanya terjadi pada Nabi. Bisa jadi karomah. Wah, cali orang. Nah, nanti kita bahas ya bagaimana cara membedakan antara sihir dengan karomah. Ada karomah Umar bin Khattab contohnya. Apa karomah Umar bin Khattab? Kejadian di Persia, Umar bin Khattab di Madinah, tapi Umar bin Khattab tahu bahwasanya pasukan muslim yang berada di Persia saat itu terdesak. Ini kisah bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat di internet silahkan. Ini kisah sangat masyhur. Kisahnya Sariyatul Jabal. Kisah Sariyah al-Jabal, Sariyatul Jabal. Coba lihat. Itu karomah Umar bin Khattab. Apa itu? Kejadian di Persia, beliau tahu padahal beliau berada di Madinah. Apa namanya tuh? Firasat. Ittaqu firasatal mu'min, kata Nabi SAW. Itu karomah juga. Ya, jangan nanti kita ingkar karomah. Karomah itu ada. Tapi nanti kita jelaskan. Kapan kita sebut sesuatu yang khariqul lil adah, sesuatu yang luar biasa itu karomah. Kapan kita sebut sesuatu itu sihir. Ada standarnya. Jangan seperti Fir'aun. Semuanya dianggap tukang sihir. Bahkan Nabi Musa pun dianggap tukang sihir, hati-hati. Ya, istidraj juga ada. Istidraj juga ada. Istidraj seperti yang terjadi kepada si Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini orang soleh, setiap dia berdoa dikabulkan, tapi sekarang Fir'aun bilang, coba doakan Nabi Musa biar kena penyakit. Berdoa dia, dikabulkan oleh Allah. Sehingga Nabi Musa kemudian terkena penyakit. Apakah itu sihir? Itu tidak sihir, Pak. Karena Bal'am ini aslinya bukan sihir. Aslinya dia orang soleh. Tapi sekarang doanya yang buruk dikabulkan oleh Allah. Kenapa Allah kabulkan? Dia mengira Allah sayang pada dia karena Allah kabulkan doanya. Tapi tidak. Itu namanya istidraj. Istidraj ini bahasa kitanya apa? Tipuan. Menipu. Ya, dia kira dia disayang Allah karena doanya dikabulkan. Padahal Allah ingin menurunkan derajatnya serendah-rendahnya. Itu istidraj. Ini banyak ya. Khariqul lil adah. Oh, panjang kaji sebenarnya. Jauh ke Pak Ji. Ya. Nanti kita bahas di sifat wahdaniyah. Ini wahdaniyah ini kita harus yakin Allah itu satu mutlak, zatnya satu, sifatnya satu, istilahnya sifat itu tidak terpisah dari zat. Kemudian kita juga harus yakin bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat ataupun mudarat. Maka untuk sifat 20 ini lagi-lagi kita tegaskan, ada orang misalkan tidak setuju dengan sifat 20. Ambo tidak ketuju sifat 20, aduh Ustaz. Ya, kaji ambo tauhid apa? Kaji ambo tauhid sifat 20 Pak. Keceknya ambo tidak ketuju sifat 20, aduh Ustaz. Pak katanya, saya tidak sepakat dengan sifat 20. Tunjukkan kepadanya 20 sifat ini. Sifat yang mana yang kamu tidak setuju? Tunjuk. Sifat mana yang kamu tidak setuju? Kamu setuju nak Allah itu ada? Setuju. Setuju nak kamu Allah itu ada tanpa awal? Setuju. Setuju nak kamu Allah ada tanpa akhir? Setuju. Setuju nak kamu Allah itu berbeda dengan makhluk? Setuju. Setuju nak kamu kalau Allah maha hidup? Setuju. Setuju nak kamu Allah itu maha berkalam? Setuju. Terus mana yang kamu tidak setuju? Tanya. Ya. Mana tidak sesuai itu, mana yang tidak sesuai? Ya. Ustaz, saya tidak sesuai. Kenapa? Karena banyak sifat-sifat dalam Asmaul Husna yang 99 tapi tidak ada di siku. Tidak ada di sini lafaznya, maknanya ada. Tidak ada di sini apanya? Lafaznya, maknanya ada. Contoh dalam Asmaul Husna ada sifat Allah apa? Jabbar, Qahhar. Ada di sini. Nih. Qudrat. Kuasa. Apalagi sifat Allah? Hakim. Apa arti hakim? Maha bijaksana. Semua yang Allah lakukan itu ada hikmah. Itu sebenarnya hakim ya. Hakim. Hikmah ya. Hakim. Asal katanya hikmah. Ya, ini juga masdarnya hukum juga Pak. Hukum. Mahkamah juga dari sini asal katanya nih ya.
Allah tuh hakim, berarti semua yang Allah lakukan itu ada hikmahnya. Wah, ada ini ilmu. Ya. Semua sifat Allah yang tercantum dalam 99, kalau wajib ada di sini. Tapi kalau sifat jaiz, bagaimana? Sifat jaiz yang tidak ada di sini. Sifat jaiz contohnya apa tadi kita katakan? Maha penyayang. Allah boleh menyayangi, Allah juga boleh murka. Maha pengampun, Allah boleh mengampuni, Allah juga boleh mengazab. Maha sombong, Allah boleh maha sombong, Allah juga boleh maha penyantun. Kan dua-duanya sifat Allah, Pak. Sombong bahasa Arabnya mutakabbir, penyantun bahasa Arabnya halim. Allah halim, iya. Mutakabbir, iya juga. Dua ini berlawanan enggak nih? Dua ini berlawanan, Pak. Tapi boleh dua-duanya pada Allah? Boleh. Itu namanya sifat apa tuh? Jaiz. Sedangkan yang kita pelajari di sini apa? Lawan dari 20 ini, lawan dari ada apa? Tidak ada. Lawan dari mendengar apa? Tuli. Lawan dari berkalam apa? Bisu. Lawan dari melihat apa? Buta. Lawan dari hidup apa? Mati. Lawan dari berkehendak apa? Terpaksa. Lawan dari baqa kekal apa? Binasa. Lawan dari 20 sifat ini namanya sifat mustahil. Apa namanya? Sifat mustahil. Ada yang mengingkari satu dari 20 sifat ini, kafir. Kalau bodoh, fasik. Itu yang tadi kita katakan ya, lagi-lagi Pak. Ada yang mengingkari bahwasanya Allah Maha Kuasa, kafir, kecuali dia bodoh. Kalau bodoh ya berarti orang-orang bodoh ini diberikan uzur sedikit. Ya, ini banyak juga orang-orang bodoh. Ada orang mengatakan Allah tidak tahu, kafir. Ada orang mengatakan Allah sama dengan makhluk, kafir. Kecuali lagi-lagi apa? Orang bodoh. Lah, ini 20 sifat wajib, lawannya sifat mustahil. Selain 20 ini bagaimana? Jaiz. Dah wajib, lawannya apa? Mustahil. Selebihnya apa? Jaiz. Seperti jaiz, boleh. Allah boleh mengampuni, Allah boleh mengazab. Allah boleh menyayangi, Allah juga boleh murka. Yang diwajibkan semua ya. Wajib Allah sayang pada kita. Allah tidak wajib sayang pada kita, Pak. Kalau Allah murka pada kita, Allah tetap Tuhan enggak? Tetap. Itu maksudnya. Ya. Kalau 20 ini enggak boleh. Nafikan satu dari 20 ini kafir. Ya, hati-hati, hati-hati. Nah, ketika menjalang kiamat. Itu konsep sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Gampang aja. Di adanya 20 sifat wajib itu apa tadi kita katakan yang di awal, itu cara ulama menjelaskan kepada umat. Cara ulama menjelaskan kepada umat. Apakah ini bertentangan dengan ajaran Nabi? Tidak. Ustadz, Nabi kan tidak pernah bilang sifat wajib Allah ada 20. Iya betul, Nabi tidak pernah sifat wajib Allah 20. Nabi bilang itu tidak pernah. Tapi Nabi juga tidak pernah bilang kalau Nabi yang wajib diimani cuma 25. Nabi juga tidak pernah bilang bahwasanya malaikat yang wajib diimani cuma 10. Nabi tidak pernah bilang bahwa makharijul huruf itu ada 5. Nabi juga tidak pernah bilang itu, Pak. Tak ada Nabi maja Abu Bakar sikolah dan tunjukan makharijul huruf. Khayshum, jauf, halak, lisan, syafatain. Tidak ada Nabi bicara seperti itu, Pak. Ketika para ulama mendidik umat belajar tajwid, disampaikan ini sifat-sifat huruf. Ya tak? Sifat huruf. Ada syiddah, ada rakhawah, ada tawassut. Ya, huruf-huruf syiddah, lin umar. Huruf-huruf rakhawah. Salah, lin umar tu tawassut. Nah. Ya, tawassut lin umar. Kalau yang syiddah ajid khid bakat, selebihnya rakhawah. Tidak ada Nabi bilang seperti itu kepada Umar. Tidak ada Nabi bilang seperti itu pada Abu Bakar. Yang bilang seperti itu siapa? Ulama. Tapi ajaran ulama itu bertentangan tidak dengan ajaran Nabi? Tidak. Itu cara ulama untuk menjelaskan syariat Nabi kepada umat dengan sebaik-baik cara. Balik ke kaji bid'ah petang, andai hidup Nabi sekarang, nampak oleh Nabi kitab tajwid, nampak oleh Nabi matan jazari, nampak oleh Nabi tuhfatul atfal,
Kira-kira Nabi marah atau Nabi puji? Enak. Iku aku makharijul huruf yang 5 ku siapa ikut? Siapa mana? Datang, iya. Iya, datang Imam Jazari enak. Ambu Nabi, tap. Kira-kira ya. Kira-kira. Mantap ya. Ya. Musaji, siapa namanya? Ustaz. Diapresiasi insyaallah oleh Nabi. Sebagaimana Nabi juga mengapresiasi Bilal bin Rabah yang sholat setiap berwudu. Ya. Standar kita apa? Bukan berbeda. Standar kita bertentangan. Kalau sesuatu yang diajarkan itu bertentangan dengan ajaran Nabi, itu baru kacau. Apa contohnya? Manzilah baina manzilatain, versi Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa nanti orang-orang yang melakukan dosa besar, orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Masuk surga tidak bisa karena dia melakukan dosa besar. Masuk neraka tidak bisa karena dia bertauhid. Kan rumit tuh Pak. Berarti tempatnya tempat khusus. Apa tempat yang khusus? Manzilatun baina manzilataini. Sebuah tempat di antara surga dan neraka. Ada Nabi bilang ada tempat antara surga dan neraka? Enggak. Bid'ah. Ya, atau Qadariyah. Orang-orang Qadariyah menyatakan bahwasanya takdir itu enggak ada. Yang ada cuma kehendak manusia. Bid'ah. Ya, kenapa? Karena ajarannya bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah misalkan menyatakan takdir ada 2. Takdir ada 2. Yang pertama takdir namanya mubram. Yang kedua takdir muallaq. Takdir mubram dan takdir muallaq. Ya, istilahnya kan dalilnya ada 2 buah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta Allah tidak akan mengubah yang terjadi pada suatu kaum sebelum mereka mengubah. Berarti yang mengubah nasib kita itu usaha kita atau Allah, Pak? Bukan Allah. Usaha kita atau Allah? Allah yang mengubah atau kita? Itu contohnya. Ahlussunnah Jamaah cara meyakininya bagaimana? Secara hakikat Allah yang atur. Secara zahir kita yang atur. Itu yang tadi hakikat dan syariat. Secara hakikat Allah yang mengubah takdir kita. Yakin kita. Ini yang bikin Ustadz duduk seperti ini siapa nih? Allah. Tapi secara zahir Ustadz tadi tidak nyaman duduk seperti Pak Zul. Kemudian Ustadz ganti duduk seperti ini. Ya itu secara zahir. Ya. Zahirnya kita berikhtiar. Zahirnya kita yang mengubah nasib kita. Tapi hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah. Itu contoh saja ya. Itu sifat wajib, jaiz, mustahil. Wajib, jaiz dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntaskan wujud lah dulu ya. Wujud masih lama ya. Waktu Isya ini kan sampai subuh kita ngaji. Astagfirullah. Nah, mari kita sudah baca. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu ada. Adanya Allah bagaimana? Adanya Allah tanpa awal, tidak. Adanya Allah tanpa akhir. Kenapa kita ketika membicarakan adanya Allah yang kita bahas adalah sifat Allah bukan bentuk Allah? Ya. Ustaz, ada orang minat jadi istri Ustaz yang kedua. Enak. Bit bawa istri nak? Oh, bawa istri juga. Ya. Ya. Ada perempuan minat mau jadi istri kamu. Ini contoh ya. Berarti saya tadi bilang ada. Yahya nanti akan tanya bagaimana dia. Nah, bagaimana dia? Yang kita jawab apa? Pasti sifat-sifat fisik. Ya, dia tingginya 170. Enak. Kemudian berat badannya 50. Enak. Langsung wah itu TV mana kan orang rumah saya gitu. Kemudian S1
S1 kedokteran sekarang sedang koas. Oh, enggak. Berarti kita memberikan sifat apa? Sifat-sifat fisik banyak ya. Sifat-sifat fisik banyak. Tapi kalau Allah enggak bisa kita katakan sifat-sifat fisik karena Allah bukan fisik. Allah itu bukan fisik. Maka yang kita jelaskan bukan wujud dalam artian fisik Allah, tapi yang kita jelaskan adalah eksistensi Allah itu betul yang kita jelaskan ya. Eksistensi. Bagaimana eksistensi Allah itu? Ada tanpa awal, ada tanpa akhir, berbeda dengan makhluk, tidak butuh pada makhluk dan esa, seperti itu. Ya, ini kalau Tuhan-Tuhan orang-orang Viking misalkan, siapa Tuhan kita? Tuhan kita Odin. Ada Odin punya anak? Ada. Siapa anaknya? Thor. Bagaimana adanya Thor itu? Thor itu punya palu. Ini contoh ya. Kalau Tuhan-Tuhan orang pagan kan karena mereka antropomorfisme. Mereka menjasmanikan Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Bapaknya siapa? Bapaknya Odin. Bagaimana Odin itu? Odin itu punya senjata. Apa senjatanya? Dia dewa matahari seperti itu. Ya, dewa matahari senjatanya petir. Kalau Thor mengeluarkan petir butuh palu. Tapi petir itu sendiri adalah senjatanya siapa? Zeus. Yang dia bayangkan adalah fisik-fisik Tuhannya saja, Pak. Kalau Tuhan-Tuhan orang-orang pagan Mesir juga seperti itu. Siapa dewa tertinggi orang-orang Mesir? Ra ya. Dan Tuhan orang Mesir sama-sama ya. Semua pagan seluruh dunia, apakah itu Yunani, apakah itu orang-orang Viking di atas itu. Dewa tertingginya dewa matahari. Amerika Latin, suku Maya, suku Aztec, dewa tertingginya siapa? Dewa matahari juga. Orang Jepang, dewa tertingginya siapa? Dewa matahari juga. Orang Mesir, dewa matahari juga. Orang Yunani, dewa matahari. Semua agama rata-rata apa? Agama pagan ya. Rata-rata ya dewanya dewa matahari. Fisik. Tapi ada perwujudannya. Perwujudannya siapa? Ini Thor, ini Zeus, ini Odin, ini Ra, seperti itu. Ya, kalau kita enggak, yang kita sembah adalah pencipta matahari. Yang kita sembah adalah pencipta matahari. Wih, bagaimana pencipta matahari itu? Enggak bisa dibayang-bayangkan. Mukhalafatuhu lil hawadits, laisa kamitslihi syai'un. Ya, di mana? Kan orang bertanya ya, bagaimana adanya sang pencipta itu, Sat? Sang pencipta itu ada tanpa awal. Sudah berapa usianya, Sat? Dia tidak berubah. Baqa, kekal, tanpa akhir. Bentuknya bagaimana? Enggak, dia berbeda dengan segala sesuatu. Tinggalnya di mana? Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Ada berapa jumlah keluarganya? Wadahnya. Kan enak. Apa? Iya, satu mutlak. Satu mutlak. Ya, baru nanti kita jelaskan di sini lagi. Ya. Ada sifat maknawi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha ada, Allah itu Maha Qudrat, Maha berkuasa, Maha berkehendak dan seterusnya. Ya, jadi jangan dicampur adukan. Insyaallah besok kita bahas satu persatu detail. Kita juga akan bandingkan dengan kitab Jawahir ya. Kitab Jawahir karya Imam Al-Jazairi terkait qidam, baqa dan seterusnya. Pokoknya itu saja dulu. Adanya sifat 20 ini bukan berbeda dengan ajaran Nabi. Ini adalah cara ulama menjelaskan ajaran Nabi kepada umat. Ada orang yang menentang sifat 20. Kita tinggal tanya, apa yang kita tanya tadi? Dari 20 sifat ini, yang mana yang tidak sesuai denganku? Ya, ada orang yang tidak suka atau tidak setuju dengan sifat 20, tinggal tanya, sifat 20 mana yang tidak sesuai dengan engkau? Kalau dia jawab, ambo sebenarnya sesuai Ustaz. Tidak ada dari 20 sifat ini yang tidak sesuai. Yang saya tidak sesuai adalah membatasi sifat Allah. Nah, kita tidak membatasi sifat Allah. Bilang seperti itu. 20 ini adalah ghayat ilmu kita, batas pengetahuan kita tentang yang wajib pada Allah. Dia jawab lagi, tapi kan Allah juga Maha Penyayang Ustaz. Allah juga Maha Pengasih, Allah juga Maha Pengampun. Kenapa tidak masuk dalam 20? Karena sifat penyayang, pengasih, pengampun itu tidak wajib. Karena sifat penyayang, pengasih, pengampun itu tidak
wajib. Karena Allah juga boleh murka, Allah juga boleh mengazab. Berarti penyayang, pengasih, pengampun itu namanya apa tadi? Jaiz. Siapa lagi akan dibantah? Ya. Membatas-batasi Allah enggak, kita enggak katakan Allah terbatas. Bahkan 99 nama Allah juga tidak terbatas itu sebenarnya. Ada tadi sifat Allah yang enggak tercantum dalam Asmaul Husna yang 99. Apa contohnya tadi? Syadidul Iqab. Khairul Makirin. Itu juga nama Allah, tapi enggak tercantum dalam Asmaul Husna yang 99. Nah, maka ini penting untuk kita utarakan ya tentang konsep kenapa sampai ada sifat 20. Apa sampai ada sifat 20? Imam As-Samarqandi ini ya. Ini Imam As-Samarqandi. Bukan Imam Asy'ari, bukan Imam Maturidi, tapi Sanusi. Imam As-Sanusi. Itu barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu apa-apa, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita. Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan Pak? Lupa. Ada pertanyaan Pak Ji? Nanti kita ada ujian ya, tapi ujiannya kita tidak tahu kapan. Ya, ujiannya mendadak. Ya, sebagaimana dulu kita juga sempat ujian di sini, nanti insyaallah kita juga akan ada ujian. Ya kita tahu ujian. Kesimpulan dari semua sifat wajib bagi Allah. Karena sifat jaiz itu Ustaz, penyayang, pengampun, sombong, penyantun, itu cuma satu tuh. Apa tuh? Boleh Allah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, boleh Allah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Allah boleh menurunkan hujan? Boleh Allah tidak menurunkan hujan? Jadi tidak bisa orang tiba-tiba menantang Allah. Ya Allah, kalau engkau memang Tuhan, turunkan hujan. Ternyata tidak turun hujan. Nah, berarti Allah bukan Tuhan. Nah, tidak bisa. Karena Allah mau turunkan hujan atau tidak, itu adalah hak Allah. Ya, ghaib. Ya, ghayath. Allah penurun hujan. Ya, makanya ketika kita minta menurunkan hujan itu apa bahasa Arabnya? Istisqa atau istighatsah, ghauth, hujan. Itu contoh. Ya. Jadi 20 ini rangkuman, bukan 20 rangkuman, 21 rangkuman. Yang 20 wajib, yang satu jaiz. Apa yang jaiz tadi? Apa? Iya. Yang satu itu adalah mengadakan atau melakukan sesuatu atau menidak lakukan sesuatu yang tidak mengurangi kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi, sifat jaiz Nabi satu, apa itu? Sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi kemuliaan. Boleh Nabi sakit? Boleh. Boleh Nabi sehat? Boleh. Boleh Nabi kaya? Boleh Nabi miskin? Boleh Nabi bahagia? Boleh Nabi sedih? Nah, ya, seperti itulah. Tapi itu sifat Nabi ya. Itu sifat Nabi. Nah, kalau yang bagi Allah, Allah boleh mengampuni, boleh mengazab, dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.